Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Mari kita akan membahas pelajaran tentang yang namanya sistem rem. Sebelum masuk ke sistem rem, mari kita berdoa agar pembelajaran kita lebih bermanfaat dan lebih bermakna. Untuk berdoa, Bapak pimpin langsung. Sebelum belajar, mari kita berdoa agar kita diberi kemudahan dalam proses pembelajaran. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa, selesai. Oke, Bapak sedikit refleksi tentang pembelajaran sistem rem. Apa sih yang namanya fungsi dari sistem rem? Ini banyak berbagai fungsi dari sistem rem. Kenapa? Karena yang namanya sistem rem ini adalah menyangkut terhadap keselamatan pengendara, baik itu mengendarai roda 2 ataupun roda 4. Bahkan di sepeda juga yang namanya sistem rem ini sangat dibutuhkan bagi pengendara. Salah satunya yang akan dipaparkan oleh Bapak ini adalah tentang sistem rem mekanik, di mana sistem rem mekanik ini bekerja secara mekanik. Dan sebenarnya untuk sistem rem ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu tadi Bapak sudah sampaikan tentang sistem rem mekanik. Yang kedua ini tentang sistem rem hidrolik, ataupun yang mungkin adik-adik biasanya sering disebutkan sistem rem cakram. Dan seiring perkembangan zaman, ini ada lagi yang namanya sistem rem ABS, ataupun singkatan dari anti-lock brake system, di mana sistem rem ABS ini satu kesatuan sistem, baik rem mekanik, rem hidrolik, dan di situ ada yang namanya ECU ataupun pengontrol ataupun aktuator. Itu yang dinamakan sistem rem ABS. Oke, mungkin adik-adik sudah mengenal ya, karena kan sudah lumrahnya mungkin semua siswa ataupun adik-adik semua ini sudah pasti ketika adik-adik berangkat sekolah, ketika adik mau berbelanja, ini sudah lumrahnya itu adalah sudah mengendari sepeda motor. Tapi Bapak ingatkan, ketika adik-adik mengendari sepeda motor, untuk keselamatannya mohon digunakan. Salah satunya adalah menggunakan helm, salah satunya itu. Dan mari kita masuk ke materi yang pertama ataupun pemaparan yang pertama oleh Bapak. Di sini adalah sistem rem mekanik. Yang akan diinformasikan oleh Bapak adalah sistem rem mekanik. Pada sistem rem mekanik ini mungkin zaman dahulu kita diterapkan pada sepeda motor. Sepeda motor bahkan pada sepeda roda 2 ataupun ontel, sepeda ontel ini sudah memiliki sistem pengereman. Karena sistem pengerem ini bertujuannya adalah yang pertama ketika adik-adik menginjak pedal rem, salah satunya. Apa sih yang terjadi ketika adik-adik menginjak pedal rem? Satu, mungkin ketika adik-adik menginjak pedal rem secara hentakan yang tinggi, otomatis adik-adik pasti kondisi sepeda motor ini langsung berhenti. Yang kedua, mungkin adik-adik menginjak pedal rem hanya setengahnya, ataupun tuas rem hanya setengahnya. Ini adalah tujuannya untuk mengurangi kecepatan. Oke, ini di sini sudah jelas fungsi dari sebuah rem. Nomor 1, di sini ada sebuah gambar. Ini gambar tersebut ada sepeda motor, ada mobil, dan di depan tersebut itu ada rambu-rambu lalu lintas ataupun lampu merah. Di sini berarti fungsi rem yang pertama ini menghentikan sepeda motor bila diperlukan. Yang pertama diperlukannya karena untuk berhenti pada lampu merah ataupun berhenti mendadak. Yang kedua, di sini adalah fungsi dari sebuah rem. Dua, mengontrol kecepatan. Bahwa sepeda motor biasanya di sini adalah ketika kondisinya pada turunan, tadinya pada turunan ataupun menurun, ini pasti sudah akan sistem pengereman ini pasti akan diberlakukan. Salah satunya adalah mengontrol kecepatan. Yang kedua, ketika adik-adik mengendarai sepeda motor dengan kondisinya berbelok ataupun menikung, ini sudah pastilah
ketika adik-adik mengendarai sepeda motor dalam keadaan menikung, ini pasti akan mengurangi kecepatannya. Ataupun adik-adik akan menginjak pedal rem dengan setengah pengereman, ataupun tuas rem dengan setengah pengereman. Bagaimana jika adik-adik ketika kondisinya berbelok, ini tidak menginjak pedal rem setengah? Ya kemungkinan besar, ini pasti adik-adik ya akan terjatuh. Terkadang bisa juga kondisinya yang harusnya berbelok, pasti adik-adik akan berjalan lurus. Mungkin di depannya itu adalah jurang. Dikhawatirkan seperti itu. Makanya fungsi dari sistem pengerem ini sangat diperlukan bagi pengendara ataupun bagi sistem yang mengadopsi roda 2 ataupun sepeda motor ataupun roda 4. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, di sini adalah prinsip dari sebuah kerja rem. Ini adalah gambar yang sangat simpel. Gambar yang sangat simpel. Ini kaki. Kita lihat pada bagian manusianya. Ini kaki juga bisa difungsikan untuk pengereman. Yang pertama. Yang keduanya, di situ ada kayunya. Kayunya di situ adalah sistem pengereman juga, ataupun untuk mengurangi dari laju dari roda tersebut. Nih, sudah jelas ya adik-adik ya. Dan yang gambar yang keduanya di situ ada gesekan putaran. Gesekan putaran di sini ketika roda ini diibaratkan adalah roda ketika ada gesekan ini pasti akan mengurangi yang namanya kecepatan dari roda tersebut. Jelas ya, paham ya adik-adik ya? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oh, alhamdulillah sudah paham semua adik-adik. Berikutnya, oke. Di sini yang namanya sudah jelas. Ini ada gambar rem bagian belakang. Motornya, rodanya ini bukan motor ya, tapi roda. Gambar dari sebuah roda. Yang namanya roda, ini satu kesatuan dari komponen-komponen roda. Tapi Bapak tidak akan bahas tentang masalah komponen roda. Tapi yang Bapak bahas ini adalah tentang sistem rem tromol. Tentang sistem rem tromol. Rem tromol, kalau bahasa kerennya ataupun bahasa asingnya adalah drum. Bukan drum untuk dipukul ya, tapi ini adalah drum dari sebuah rem tromol. Oke. Di sini tadi yang pertama fungsi, yang kedua prinsip, dan yang ketiga di sini adalah struktur rem. Struktur rem tromol ya, kita berbicara dengan struktur rem tromol. Struktur rem tromol ini ada rem tromol bagian depan, ataupun dinamakan front brake. Yang kedua ini adalah rem tromol bagian belakang, rear brake, di mana front brake dan rear brake ini salah satu komponennya ini pasti berbeda lah, tidak sama. Mungkin kita berbicara pada front brake terlebih dahulu. Mungkin Bapak imajinasikan, adik-adik mohon imajinasinya dibuka, pikirannya dibuka, bayangannya dibuka. Ketika adik-adik contoh pada sepeda motor matic. Pada sepeda motor matic di sini ada sistem ataupun struktur rem tromol yang digunakan pada sepeda motor matic ini biasanya menggunakan komponen apa saja? Ada yang tahu adik-adik? Oh iya, Bapak lagi nih ya yang berbicara. Oke, kita jelaskan di sini untuk struktur rem tromol pada bagian rem depan ataupun front brake. Di sini yang pertama ada brake lever. Brake lever di sini mungkin kalau bahasa bengkelnya itu adalah tuas rem. Yang keduanya ini adalah brake kabel atau bahasa bengkelnya juga adalah kabel rem. Kabel rem di sini adalah satu kesatuan dengan brake lever. Ini untuk struktur dari rem tromol bagian depan. Kita berbicara rem tromol ya. Terkadang kalau misalkan yang bagian depan ada yang sudah menggunakan rem cakram ataupun disc brake seperti itu. Paham ya? Kita lanjut ke struktur rem tromol bagian belakang nih. Sudah jelas. Ketika adik-adik menggunakan sistem rem tromol ataupun struktur rem tromol bagian belakang yang namanya pedal rem sudah tahulah. Ketika pedal remnya jinjak itu pasti akan mengalami sepeda motor bisa berhenti, bisa mengurangi kecepatan. Ini sudah jelas, brake pedal ataupun dinamakan dengan pedal brake.
pedal rem. Ini namanya pedal rem. Yang kedua di sini adalah brake rod. Ataupun brake rod ini adalah batang penghubung yang dari pedal rem sampai ke tuas rem, brake cam lever. Bahasa kerennya brake cam lever, tapi bahasa bengkelnya itu adalah paha rem. Ini ada yang paha rem. Ini satu kesatuan. Jadi struktur rem tromol kalau front brake itu adalah menggunakan brake lever. Kalau untuk brake lever dan brake kabel, dan untuk rear brake ini menggunakan yang namanya brake pedal dan brake rod. Sudah jelas ya, adik-adik ya? Paham semua ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini adalah struktur rem tromol. Ini ataupun komponen-komponen dari rem tromol. Banyak ya komponen dari rem tromol. Mungkin salah satunya adik-adik sudah bisa memahami ataupun sudah bisa mengenal yang nama struktur rem tromol. Cuma dari segi bahasanya, ini adalah bahasa pedagogiknya ataupun pada bahasa tekniknya, ini berbeda dengan bahasa bengkel. Jadi yang harus dipahami adik-adik itu adalah yang pertama bahasa bengkel, yang kedua bahasa tekniknya, pedagogiknya. Seperti itu. Oke, yang pertama di sini adalah ada hub ini. Ini ada hub nih di sini nih. Hub itu kalau bahasa bengkelnya itu adalah tromol. Hub itu tromol. Yang kedua, brake drum. Brake drum di sini itu adalah bagian tromol bagian dalamnya yang bergesekan dengan yang namanya brake shoe di sini. Ini brake shoe ataupun dikatakan dengan yang namanya kampas rem. Brake shoe itu adalah kampas rem. Berikutnya di sini ada brake supplet, bagian ataupun tutup dari sebuah tromolnya. Tutup dari sebuah tromolnya itu ada brake supplet. Di sini ada lagi nih yang namanya return spring ataupun dikatakan yang namanya perperan lah bahasa bengkelnya. Perperan di sini biasanya kombinasi, ada yang kombinasi, ada yang sejajar return spring ini. Dan sini ini adalah brake cam. Brake cam di sini adalah untuk menghubungkan dari kondisi brake shoe nanti ketika terhadap yang namanya brake cam lever. Brake cam lever di sini adalah bahasa bengkelnya itu adalah paha rem. Ini satu kesatuan di sini, nanti terhubung di sini. Brake cam sama brake cam lever, makanya berbeda dari penyebutannya ataupun dari nama komponennya. Di sini brake cam, kalau di sini adalah brake cam lever ataupun paha rem yang ini. Jelas ya? Berlanjut lagi adik-adik ya. Yang berikutnya adalah return spring. Ini sama saja sih dengan yang di sini. Cuma perbedaannya di sini ada yang namanya ancor pin. Ancor pin di sini ada terlihatnya satu. Yang sebelah sininya sebenarnya brake cam nih, sama saja. Brake drum juga sama. Mungkin yang perbedaannya di sini adalah brake cleaning. Kalau brake cleaning di sini sebenarnya itu adalah bagian dari sepatu remnya. Kalau satu set di sini berarti brake shoe. Kalau yang di sini adalah brake cleaning. Kampas rem nanti yang akan berhubungan dengan brake drum. Jelas ya, ada ya? Ada yang tanyakan sampai di sini? Ada? Alhamdulillah sudah memahami semua. Tinggal dipelajari saja ya, ada ya? Oke. Berikutnya, ini adalah cara kerja dari rem tromol. Cara kerja dari rem tromol. Ini diibaratkan gambarnya sudah jelas nih ada dia. Karena Bapak di sini adalah untuk gambar ataupun materi di sini, karena Bapak di SMK-nya sudah kerjasama dengan Yamaha, jadi untuk materi dan bahan ajarnya ini ngambil dari materi Yamaha. Oke, sudah sangat jelas di sini ada gambar, di sini ada sebuah mekanisme sistem rem tromol. Ini tuas remnya nih, ini tuas rem. Berarti kita berbicara dengan struktur rem bagian depan. Sebelum bekerja, ini ada jarak antara tromol rem dengan kampas rem, dengan lining. Di sini kondisinya pengendara ini belum memegang yang namanya tuas rem. Brake level belum memegang yang namanya tuas rem. Jadi kondisinya ini masih bebas, tidak ada gesekan yang terjadi. Tidak ada gesekan yang terjadi, paham ya? Berikutnya, nih adik-adik dibaratkan ini adalah imajinasinya keluar ataupun muncul, gambarannya muncul dari akal pikiran adik-adik. Di sini
jarinya ini sudah menempel sedikit nih. Jarinya sudah menempel sedikit, ataupun kalau misalkan sudah menempel sedikit, ini berarti kondisi dari brake cleaning di sini sudah membuka. Membukanya hanya setengah. Nah, yang dinamakan ini adalah setengah pengereman. Setengah pengereman. Di sini keterangannya sepatu rem brake shoe menyentuh dengan lembut tromol rem. Ini sepatu rem ini ada brake cleaning ini nanti akan bergesekan dengan yang namanya tromol dang di sini. Akan bergesekan dengan yang namanya tromol di sini. Di sini adalah gesekannya kecil, pengeremannya juga kecil, masih kecil. Mungkin kalau dikatakan di sini adalah untuk mengurangi kecepatan saja, dari setengah pengereman ini. Berikutnya, oke, di sini adalah pengereman penuh nih. Pengereman penuh, mungkin adik-adik dari kondisinya yang tadi hanya setengah, berikutnya ini adalah jarinya sudah memegang brake lever semua nih. Jari di sini sudah memegang brake lever semua, ataupun tuas rem. Kondisi dari brake cleaning ataupun kondisi dari sistem rem ini membuka karena ada dorongan dari brake cam. Ini ditarik oleh yang namanya brake cam level. Ini akan membuka yang namanya brake shoe. Brake shoe ini diteruskan oleh brake cleaning terhadap yang namanya drum brake ataupun bagian tromol bagian dalam. Ini keterangannya sepatu rem menekan penuh pada tromol rem. Ini di sini adalah gesekannya besar, pengeremannya juga besar. Gesekan besar, pengeremannya juga sangat besar di sini kondisinya seperti ini. Jelas ya, sudah terlihat ya itu ya. Gesekan besar, pengereman besar. Berikutnya, oke. Berikutnya mungkin ya sama seperti kejadiannya yang pertama. Ataupun yang pertama di sini adalah tadi tidak ada pengereman. Sama, yang keempat ini adalah pelepasan rem. Jadi tidak mungkin yang namanya sistem pengereman ataupun pengendara ketika sudah mengerem akan menekan terus ya. Tetapi ya pasti akan pelepasan rem ataupun dilepas. Kalau ditekan terus ya nantinya kondisi sepeda motornya tidak akan mau maju. Ya, itu hati-hati. Kalau misalkan kondisi remnya ditarik terus, ya otomatis sepeda motor ya pasti akan berhenti terus selamanya. Oke. Pelepasan rem. Di sini kita lihat kondisi brake level ini sudah kembali sempurna ataupun keluar di sini. Kondisi dari tangan pengendara ini sudah menempel semua gas. Tidak ada yang menempel terhadap brake level ataupun tuas rem. Kondisi dari gambaran di sini ataupun dari gambaran tromol dan brake shoe ini sudah kembali seperti semula. Di sini keterangannya sepatu rem kembali pada posisi semula karena tertarik oleh per. Ini return spring ataupun per pembalik ini adalah per return spring dan tidak ada gesekan. Ini di sini tidak ada gesekan sama sekali. Gas ya, ada ya. Berarti tidak ada gesekan sama sekali di sini. Jadi sudah bebas. Berarti ketika sudah melakukan pengereman, ini dilepaskan dan tarik gas, ini pasti sepeda motor akan melaju kembali. Jelas ya semuanya ya adik-adik ya? Paham semua? Kita bisa lanjut adik-adik? Oke. Di sini Bapak presentasikan tentang tipe-tipe rem tromol. Tipe-tipe dari sebuah rem tromol. Kenapa sih rem tromol memiliki tipe-tipenya? Ya ini sudah jelas ya. Tipe dari sebuah rem tromol ataupun drum. Yang pertama itu adalah tipe leading trailing. Di sini keterangannya leading shoe, trailing shoe, leading shoe dan trailing shoe. Hanya satu cam yang digunakan untuk menekan dua sepatu rem. Di sini salah redaksinya. Sini ada sepatu rem harusnya. Hanya satu cam yang digunakan untuk menekan dua sepatu rem. Ini cam. Ini adalah camnya nih di sini. Yang ada tanda panahnya itu ada cam. Kalau di sini ancur pin. Jadi hanya satu cam yang digunakan untuk menekan sebuah kampas rem ataupun brake shoe. Sepatu rem yang mempunyai efek pengereman lebih kuat disebut ini adalah leading shoe. Leading shoe ini jelas. Kenapa sih efek pengeremannya lebih kuat? Karena kondisinya ketika membukanya ini lebih besar ataupun lebih lebar. Itu dinamakan leading shoe. Sepatu rem yang mempunyai efek pengereman lebih kuat. Itu leading shoe. Dan trailing shoe-nya ini sedangkan
trailing su di sini adalah pengeremannya lebih lemah. Biasanya berarti kemungkinan besar kalau disimpulkan di sini ketika kondisi dari brake su ini yang cepat habis ataupun yang sering habis itu berarti sepatu rem pada leading su-nya. Ini yang sering habis ini di sini leading su. Kenapa? Karena membukanya lebar, di samping mukanya lebar, otomatis daya gesekannya lebih tinggi. Itu untuk tipe leading su. Jelas ya? Prinsip-prinsipnya tadi sudah sampaikan sebelum materi ini. Langsung aja oleh Bapak. Oke, di sini adalah yang kedua. Tipe yang kedua di sini adalah tipe sepatu dua leading. Oke, jelas nih. Tipe sepatu dua leading. Berarti ada tipe leading trailing. Yang keduanya itu adalah tipe sepatu dua leading. Di mana tipe sepatu dua leading ini memiliki dua buah cam. Dua buah camnya mana ini? Ini adalah cam. Ini ada cam. Jadi dua buah cam. Ini cam juga memiliki dua buah cam. Memiliki dua buah cam. Tipe sepatu dua leading ini memiliki dua buah cam. Digunakan untuk menekan kedua buah sepatu rem sehingga dapat bekerja seperti sepatu leading. Jadi bekerjanya ini sama-sama. Misalkan di sini membukanya ini 10 cm, yang kanan juga 10 cm. Jadi sama-sama. Sehingga dapat menghasilkan gaya pengereman sekitar 1,5 kali dibandingkan dengan tipe leading trailing. Jadi daya pengeremannya ini lebih besar untuk yang tipe sepatu dua leading. Jelas ya? Jadi ada berapa? Ada dua. Yang pertama ini adalah leading trailing, yang keduanya tipe sepatu dua leading. Jelas. Berikutnya, oke, di sini adalah rem tromol juga, brake drum. Di sini ada yang namanya gambar dari sebuah tromol. Gambar dari sebuah tromol. Kenapa sih tromol di sini ada bentuk siripnya? Mungkin ada yang tahu? Kenapa ada bentuk siripnya? Tujuannya untuk apa bentuk sirip di sini? Oke, kita jelaskan. Yang pertama, pada sirip di sini ini adalah berfungsi sebagai pendingin. Berfungsi sebagai pendingin. Permukaan luar dari hub dari sirip-sirip pendingin yang terbuat dari aluminium alloy untuk penyerap panas dengan baik. Jadi sini adalah sebagai pendingin. Jadi misalkan kondisinya tidak ada siripnya, mungkin daya sistem pendinginannya itu pasti akan kurang. Tetapi kalau yang menggunakan sirip, ini pendinginannya sistemnya menggunakan yang namanya udara natural. Mungkin seperti pada silinder head ataupun silinder body, ini pasti banyak siripnya. Karena tujuannya untuk mendinginkan ataupun pendingin. Berikutnya di sini ada alur. Alur pada tromol ataupun pada hub, pada bagian tromolnya. Berfungsi untuk menyaring debu dan air agar tidak masuk ke dalam tromol. Ini. Jadi ya, walaupun di sini ada biasanya ketika kondisinya ada alur seperti ini adalah fungsinya untuk menyaring debu dan air agar tidak masuk ke dalam tromol. Di sini. Biasanya ketika kondisinya ada air masuk ataupun debunya masuk banyak, ini pasti indikasinya ini ada suara ataupun ada bunyi. Ketika kondisi di rem bunyi cit, biasanya seperti itu. Ataupun biasanya kata orang kecil sih ataupun anak-anak kecil itu bunyinya kayak bunyi tikus gitu, tikus keinjak. Itu sebenarnya bukan tikus keinjak ya, tapi di sini adalah kotoran, banyak serpihan ataupun debu-debu yang masuk pada tromol ataupun pada hub kotoran. Jadi kotoran tersebut ini harus dibersihkan. Dibersihkannya mungkin salah satunya dengan dibuka kondisi bagian rem tromolnya, setelah itu dibersihkan, diamplas. Itu caranya. Slide berikutnya. Oke, di sini ada fading ataupun hilangnya kemampuan pengereman. Kenapa sih hilangnya kemampuan pengereman? Ya, yang namanya pengendara mungkin refleks. Ketika di sini ada kondisinya gunung, gambar gunung. Ini ada kondisi dari sebuah tromol, ini membara, dan di sini ada kondisi sebuah jalan. Ada kondisi sebuah jalan. Ada kondisi sebuah jalan, jalannya turunan. Ini biasanya refleks pengendara ini. Ketika kondisinya turunan, ini kondisi dari kaki ataupun dari rem, ini biasanya akan melakukan setengah pengereman. Setelah itu kondisi dari tromol, karena kan gesekan terus-menerus, akhirnya ya terjadilah yang namanya remnya blong.
Kenapa rem blong? Karena ada panas yang berlebih. Ada panas yang berlebih, kan remnya blong. Ini sudah kejadian yang lumrah. Kejadian hilangnya kemampuan pengereman karena panas berlebihan akibat dari gesekan yang terus-menerus antara rem tromol. Terkadang kalau misalkan gesekannya parah, ini pada tromol di sini ada perubahan bentuk warna. Warnanya ini adalah gosong. Oke, mungkin itu aja ya adik-adik tentang pemahaman dari sebuah sistem rem tromol. Dari awal yang pertama itu adalah fungsi, yang keduanya itu adalah struktur rem, yang ketiganya ini adalah komponen-komponen rem juga, yang keempatnya di situ ada yang namanya prinsip kerja dari sebuah rem, dan yang kelimanya ini adalah tentang tromol ataupun hub, dan yang keempat ini biasanya kerusakan yang sering terjadi pada sistem rem tromol ataupun yang dinamakan fading, hilangnya kemampuan pengereman. Mungkin untuk materi presentasi pembelajaran Bapak hari ini cukup sekian. Sebelum diakhiri mungkin ada yang ingin bertanya perihal materi pemaparan dari Bapak. Ada yang bertanya? Adik-adik ada yang bertanya tidak? Oke, kalau misalkan tidak ada yang bertanya, mungkin adik-adik bisa merangkum simpulan pelajaran bersama Bapak tadi, PowerPoint-nya. Ya, tinggal dirangkum saja, disimpulkan. Barangkali ada yang risau ataupun menyimpulkan dari materi pelajaran tadi dari awal sampai akhir, ada yang berani untuk menyimpulkan? Ada yang berani? Oh, tidak ada yang berani ini. Ya mudah-mudahan walaupun memang tidak ada yang berani, ya mudah-mudahan bisa dipahami semua dan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua, baik Bapak juga yang mudah-mudahan lebih bermanfaat juga, adik-adik sangat bermanfaat juga, dan ini bisa diimplementasikan ketika adik-adik melakukan sistem ataupun mengendarai sepeda motor ataupun mobil kalau yang sudah biasa, yang sudah bisa mengendarai mobil. Mungkin dari Bapak itu, dan untuk kedepannya kita pembahasannya adalah tentang sistem rem mekanik. Tadi sistem rem mekanik, kita pembahasan kedepannya ini adalah tentang sistem rem hidrolik. Mohon maaf ya tadi ya. Jadi rem hidrolik ataupun rem cakram. Jadi mohon disiapkan, barangkali ada artikel ataupun ketika kalian bisa searching ke Google lah. Ketika kalian searching ke Google, ini apa sih yang dinamakan dengan rem hidrolik? Apa saja komponen-komponennya, prinsipnya apa saja? Ini silakan. Nanti untuk pertemuan minggu depannya. Sebelum diakhiri, Bapak sekali lagi ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Adik-adik? Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin dari Bapak cukup sekian. Mungkin nanti untuk tugas minggu depan yang akan dikumpulkan, ini adalah Bapak kasih soal ya, Bapak kasih soal untuk pengumpulannya nanti minggu depan. Kasih soalnya ini adalah gambarkan struktur rem tromol dan sebutkan komponen-komponen dari rem tromol. Ini bisa dituliskan di buku catatan kalian. Dan untuk dilaporkannya nanti minggu depan. Insya Allah untuk minggu depan pertemuannya tentang rem hidrolik ataupun rem cakram. Oke, mungkin cukup sekian untuk mata pelajaran sistem rem ataupun sasis pengelolaan sasis sepeda motor. Mungkin dari Bapak diakhiri. Bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.